Coba saudara periksa 10 doa terakhir. Coba saudara periksa 10 doa terakhir saudara. Pasti bagi yang biasa berdoa Yang tidak berdoa dia mau periksa apa nanti. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di kesempatan sukacita kita ini di ibadah yang ketiga, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan ini dari surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus tahu jemaat itu jemaat yang kecil, tidak punya kekuatan sosial yang kuat, tidak punya kekuatan politik yang bisa mempengaruhi banyak orang. Kecil. Paulus meninggalkan mereka padahal Paulus tahu bahwa dunia adalah medan pertempuran. Karena dunia medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu. Baik orang beriman maupun orang tidak beriman. Baik orang kota maupun orang kampung. Baik orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Paulus mendefinisikan, musuh kita ada dua. Ada berapa? Satu, musuh yang kelihatan. Yang kedua, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin gampang. Kalau dia datang dari sana, tinggal lari. Kalau dia datang dari sana, ada batu, tinggal lempar. Ada pistol, tinggal. Bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Paulus bilang begini, kita melawan iblis yang kerjanya tipu-tipu. Saya mau tanya kita dulu, jemaat, tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Nah, ini saya lihat beda pendapat ini. Ulang, tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh?
Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Pak, kenapa tidak ke gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit pendeta. Ini tipu ini. Ketemu istrinya, kita bilang, ibu, bilang Pak sakit. Karena istrinya tidak tahu, istri bilang, tidak. Terus ketemu suaminya, kita bilang, Pak, ibu bilang Pak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Sudah dua ini. Satu tipu melahirkan tipu yang baru. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, papa kita namanya, nah ini jadi soal ini. Pak Pendeta, kami ini tidak tipu. Kami hanya suka pakai dua kata. Dua kata itu adalah sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ikut ibadah? Sebenarnya saya ikut Pak. Tapi, kalau sudah tapi itu dia tidak ikut lagi. Kenapa tidak terima untuk melayani di gereja? Sebenarnya saya terima. Tapi, nah kalau tapi itu tidak. Jadi kalau sebentar saudara pulang dari sini, ketemu jemaat yang harusnya ikut ibadah tapi dia tidak datang, terus kita bilang, kenapa tidak ikut ibadah tadi? Dia bilang, sebenarnya, sudah. Saya sudah tahu kau punya maksud itu, tidak usah lanjut lagi. Sebenarnya dan, Paulus meninggalkan jemaat, Paulus kemana? Masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Melakukan kejahatan? Dia bikin sebuah tindakan kriminal? Tidak. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Jawabannya adalah karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Coba-coba percaya pada Tuhan Yesus dan menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus. Disitulah dia ditangkap dan masuk. Ini sebuah kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen. Ada banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan itu bebas masalah. Ada banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan itu aman. Tidak akan ada persoalan apapun. Ada orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu sakit kepala dia tinggal tunjuk begini terus dalam nama Yesus sembuh. Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus, pagi-pagi petugas koperasi datang tagih. Tuhan Yesus kasih keliru itu petugas koperasi di biar dia pergi ke tetangga. Banyak orang pikir begitu. Saya mau tanya saudara, tolong jawab jujur. Saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Sungguh-sungguh percaya? Sudah siap? Masuk penjara? Nah ini. Suara menurun-menurun. Nah, baik. Saudara, sekarang ketika dia ada di penjara, dia lihat para serdadu, para tentara berpakaian itu, dia sekarang menasihati jemaat dengan atribut yang dipakai oleh tentara-tentara itu. Satu, dia kasih tahu, jemaat, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang yang namanya apa? Saudara-saudara tahu ikat pinggang, saudara pasti pakai ikat pinggang, saudara tahu fungsinya. Ikat pinggang dipakai supaya apa? Kasih kuat celana lah. Bayangkan saudara-saudara, kalau ada musuh datang dari sana, terus dia mau berkelahi atau tarik celana. Lama-lama dia mati gara-gara tarik celana. Karena itu dia harus pastikan celana aman. Serdadu-serdadu itu kalau pakai ikat pinggang mereka, itu tempat di mana mereka menaruh pedang. Supaya apa? Supaya mereka bisa bergerak dengan bebas. Bergerak dengan bebas. Ini jemaat Efesus yang kecil, yang tadi saya katakan tidak punya pengaruh politik yang luas ini. Supaya mereka bergerak bebas, mereka harus pakai ikat pinggang namanya apa? Kebenaran. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran. Banyak orang kira dia tinggal dalam kebenaran. Padahal belum tentu. Kenapa? Jemaat. Kebenaran dalam Alkitab punya tiga pengertian. Tiga dimensi. Satu. Kebenaran dalam Alkitab punya dimensi legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak setuju. Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Ikut aturan aman. Itu jemaat kecil itu. Yang mereka benar saja belum tentu dibilang benar. Apalagi kalau mereka langgar aturan. Sekarang dia kasih tahu. Pakai ikat pinggang namanya apa? Kebenaran. Salah satu dimensinya adalah legalitas. Kalau saudara bawa motor, naik motor, ada SIM, ada STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di sana, berani pergi? Kenapa? Lengkap.
Coba kalau helm tidak ada, SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi toh? Kalau kita pakai lengkap, helm ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, operasi lalu lintas di sana, kita pergi. Sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya ikut aturan. Yang ikut aturan yang berani mengatakan begitu. Kebenaran, tiap-tiap orang yang tahu bahwa dia dalam kebenaran, dia harus berdimensi legalitas. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moralitas. Berdimensi apa? Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Ingat, tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas. Tidak semua kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi yang benar. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, mesti perbuat dengan segenap hatimu. Seperti bukan untuk manusia. Ingat, tidak semua senyum tulus. Padahal senyum itu baik. Tapi belum tentu semua senyum tulus. Bayangkan kalau saya datang, saya bilang, shalom, saudara bilang, shalom. Saya lewat, saya baru bilang, tidak tulus. Karena itu yang kita perbuat, harus kebenaran itu punya dimensi moral. Harus punya moral. Saya sharing tentang ilmu homiletika, berkhotbah. Beberapa orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya kasih tahu orang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu, bicara apa, lakukan itu. Jangan omong lain, buat lain. Ada orang yang lebih parah dari omong lain, buat lain. Ada yang malah pikir lain, bicara lain, lakukan lain. Hasilnya, kelainan. Jadi saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Antara yang dipikirkan, antara yang diucapkan, antara yang dilakukan. Moralitas itu kesatuan. Kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Itu dimensi kedua dari ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ketiga, kebenaran punya dimensi sosialitas. Sosialitas itu apa? Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Peka terhadap orang lain punya penderitaan. Bahasa sekulernya adalah solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi saya dan saudara? Kan dia solider dengan kita. Solidaritas. Tapi saudara-saudara, saya bilang kepada saudara, banyak orang Kristen punya solidaritas itu bermasalah. Saya mau tanya saudara, ada di antarakah saudara-saudara yang pernah belanja di mall, terus tawar di mall? Pernah ada? Berani ada keluarga yang tawar, kita bilang kau bikin malu-malu saja, lain kali kau jalan sendiri. Pemilik mall itu orang kaya atau orang miskin? Ya, beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, dia ambil 100.000, dia kasih. Dia orang kasih kembali permen satu, kita bilang kau dapat saja, jangan ukur saya dengan itu permen, kau dapat saja. Beli di orang kaya tidak tawar. Tapi kalau dia ke pasar beli sayur di nenek-nenek satu, itu nenek-nenek tua susah, mungkin pulang jual sayur itu nenek sudah mati itu. Itu tawar kok tidak? Kau tahu juga tawar. Kita pun tawar itu mengerikan. Nenek, sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. 3.000. Kita sengaja kaget. Hah? Kok bisa 3.000? Bolehkah 9.000? Bayangkan tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Padahal turun dari mobil Innova. Ada iPhone di tangan kanan, ada Samsung terbaru di tangan kiri. Masih ada lagi Nokia di dalam tas. Masih ada lagi rantai selip berat mungkin 1 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000 itu memang mengerikan. Saya yang jual kalau sampai ada yang tawar begitu, saya bilang sudah bawa gratis saja, bawa gratis. Tidak usah dibawa saja, langsung ambil. Kadang-kadang kan kita pakai tawar yang begini, bisa 9.000, kan nenek tanam sendiri kan. Sudah bawa saja, tidak usah. Aduh, beli di mall tidak tawar, beli di nenek-nenek tawar. Ini memang, jemaat. Mulai besok itu kalau beli di sayur di pasar itu tawarnya kebalik dari itu. Tanya dia, nenek, sayur berapa? Dia bilang 3.000. Maaf,
bisa 1.3.000. Kalau sampai bisa tawar sayur 3.000 jadi 1.3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin makan puji itu orang itu. Atau mungkin yang ketiga gila juga itu. Kita tinggal menentukan. Jadi saudara, yang ingin saya katakan adalah supaya engkau bergerak bebas, nasihat kepada jemaat kecil. Pakailah ikat pinggang, namanya apa? Kebenaran. Kebenaran punya 3 dimensi itu. Masing-masing orang tinggal berefleksi, tinggal renungkan. Apa memang saya tinggal di dalam sini? Setelah kebenaran dia kasih tahu. Pakailah baju zirah, pakailah baju itu yang namanya keadilan. Dia ingin menasihatkan jemaat, ingat. Kebenaran tidak boleh berdiri sendiri. Di mana kebenaran ada, keadilan mesti ada di situ. Di mana keadilan ada, dia berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Kebenaran dan keadilan seperti uang dengan 2 sisi. Ada kebenaran, ada keadilan. Keadilan diperlukan untuk apa? Keadilan diperlukan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Maksudnya begini. Saudara pernah alami orang bicara saudara punya nama? Pernah alami kok? Apalagi yang dia bicara itu tidak benar. Saudara akan marah. Hampir-hampir saudara mau kasih mati dia. Lakukan saja dengan adil. Tuduhan menjadi palsu. Contoh, saya punya orang tua, saya sebut bapak kandung. Bapak kandung. Mertua istri, orang tua dari istri saya sebut mertua. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya punya papa. Adil. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya punya mertua. Supaya apa? Waktu saya punya istri lihat, saya kasih 100.000 ke saya punya bapak, terus dia bilang, kau ambil uang 100.000 kasih kau punya bapak. Tanpa saya bicara, dia punya orang tua yang bilang, jangan marah kepada suami karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu tanpa perbantahan. Tanpa perbantahan. Ini jemaat kecil ini, mereka selalu dituduh dengan tidak benar. Mereka beribadah di sana, orang-orang mungkin bilang, tidak tahu roh apa itu yang mereka pakai. Tidak usah berbantah-bantah. Lakukan saja sesuatu dengan adil. Keadilan ini tidak sekadar berbagi sama. Keadilan itu berarti juga sekaligus, kalau engkau menuntut hakmu, lakukan juga apa? Kewajiban. Itu adil. Banyak kita menuntut hak, tapi tidak melakukan kewajiban. Tidak adil loh. Keadilan juga berarti, kalau saudara berdoa minta berkat-berkat jasmani, jangan lupa minta berkat apa? Rohani. Adil. Supaya tuduhan-tuduhan kepada kita menjadi tuduhan yang palsu. Kebenaran, keadilan mesti berdiri bersama-sama. Saudara, setelah 2 ini dia lanjut. Jemaat, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal yang namanya kerelaan. Pakai kasut nama kerelaan. Tentara-tentara itu kalau mereka pakai sepatu mereka, itu mau injak batu kah, duri kah, masuk laut kah, masuk sungai kah, masuk hutan kah, masuk. Memang kalau melakukan sesuatu dengan tidak rela, tidak bisa. Tidak bisa. Saudara bayangkan kalau saudara pernah putus cinta. Saudara pernah putus cinta atau tidak? Kalau saudara putus cinta dan saudara tidak segera rela, dan move on sudah, saudara bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu hanya sakit hati. Karena nanti dia kasih naik foto sama tantenya, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah di itu tante punya kepala, anak panah merah tunjuk dia punya mata begini. Kita messenger dia baru tanya, itu siapa itu? Tante begitu. Sakit hati. Harus rela. Melakukan sesuatu mesti rela. Koma, tapi bukan itu yang dia maksudkan. Lebih dalam. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Orang yang memberitakan Injil harus memberitakannya dengan rela. Injil itu apa? Injil itu pembebasan. Kamu dalam keadaan yang tertekan, hai jemaat di situ, tapi kamu harus memberitakan Injil dengan rela tanpa beban. Beritakanlah dengan rela. Saudara, ini menjadi serius. Kenapa?
Karena tidak banyak orang rela untuk memberitakan Injil. Banyak orang pikir pemberitaan Injil itu tugas para pelayan, tugas orang-orang yang sudah itu. Kita tidak di tugas-tugas itu. Saya ingin bilang pada saudara, karena Injil itu berita pembebasan, maka ketika Injil disampaikan, yang lemah itu dikuatkan. Yang sakit sembuh. Karena kita menyampaikan itu. Saudara, saya melayani di rumah sakit. Ada nenek-nenek sakit, saya pergi, saya bilang, nenek, yuk kita berdoa. Ya, mungkin saya doa habis nenek mati. Tapi nenek mati dalam keyakinan mati masuk surga. Saya jelaskan sedikit kenapa surga. Terus dia bilang, Pak Pendeta, mati hari ini dan mati besok sama. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bahkan di lorong-lorong kematian pun, dia tidak takut. Yang lemah dikuatkan. Kamu bisa. Mereka yang akan jadi WL pimpin di sini, kan pertama-tama disuruh, minggu depan kau pimpin. Kan dia takut-takut. Aduh, bagaimana ini? Kamu bisa. Tuhan mendahului kamu di sini. Pergi sudah. Bayangkan kalau ini orang yang kita suruh pimpin terus, aduh, saya kurang percaya diri. Ya, saya lihat kau pemuka ini muka kurang percaya diri. Kau tidak bisa ini, saya sudah lihat ini. Aduh, mati sudah dia tuh. Supaya kalau ada anak-anak muda datang ke saya, dia bilang begini, Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Adik, Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi jangan takut, karena kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu pembebasan. Bayangkan kalau anak muda itu datang bilang, saya bilang, Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Terus saya bilang, iya, saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini, saya sudah tahu. Engkau ini kalau tidak bertobat, kaki tangan patah, buang semua ini patah. Wih, dia mati sudah begitu. Kadang-kadang kita lebih banyak bikin takut. Ada banyak orang senang sekali menjelang pasca putar film-film neraka di kampung-kampung. Orang-orang jadi ketakutan. Wih, pendeta, neraka terlalu. Aduh, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Saya masuk surga, kenapa pusing dengan neraka? Iya, tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati ganti saya. Yang lemah dikuatkan. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, ada sini tidak ada ibu-ibu? Ini SMP semua ini. Ibu-ibu, kalau kasih makan anak-anak umur 2 tahun, susah atau gampang ya? Susah kan, kita kejar-kejar dia begini, dia lari-lari, kita ikut-ikut 30 menit kemudian kita bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 38. Lantas ketika kita sudah stres dengan dia, ini anak lari-lari, banyak orang tua suka bilang begini, makan-makan nanti umur. Ini anak jadi ketakutan karena kita bukan suruh dia makan ya nak, biar sehat. Tapi kita kasih takut dia, itu ada tentara. Wah. Terus kita wah, ini anak hidup dalam ketakutan. Malam-malam kalau anak-anak belum bisa tidur, kasih tahu dia baik-baik. Dek, tidur, bobo. Biar besok pagi bangun segar kan. Nah itu pembebasan. Tidur sudah, papa mama sudah lelah, ini ayo tidur. Kalau adik belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ya, dia tidur. Di kampung, saya mungkin di Surabaya ada juga. Anak tidak bisa tidur, suami istri sepakat kasih mati lampu. Terus papanya keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Terus dia garu jendela. Terus istrinya sengaja kaget dia. Itu. Om, adik sudah bobo om. Ini keluarga tipu-tipu dia punya nama. Di Surabaya ada keluarga tipu-tipu itu. Ada juga. Itu yang marga apa itu yang tipu-tipu gitu. Jadi pembebasan, Injil itu berita pembebasan. Supaya tadi yang lemah itu menjadi kuat. Yang sakit sembuh itu. Yang tidak berdaya itu dia tahu bahwa dia ada harapan. Yang masih ragu-ragu diberikan iman. Berbeban berat itu diringankan toh. Kita ini masih identik dengan kasih takut orang. Padahal Injil itu pembebasan. Sudah 3 ini. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, kerelaan. Memberitakan Injil. Damai sejahtera. Terus dia bilang begini,
pakailah perisai. Pakailah perisai yang namanya iman. Perisai namanya? Perisai dulu ada dua. Pertama perisai kecil yang ditaruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang. Tapi ada perisai kedua, itu dia besar seperti tudung saji. Karena orang dulu kalau pakai panah, bukan saja panahnya tajam, tapi sebelum mereka panah, mereka celup di dalam ter panas, dibakar baru dipanas 100-200 anak panah datang sekaligus. Kalau pakai yang kecil begini-begini kita mati lebih duluan. Jadi mesti pakai yang besar biar bisa. Dalam segala hal pakailah perisai. Karena ada banyak hal kamu tidak duga dikasih tahu. Ada banyak hal dalam hidup ini kita tidak duga. Kita akhiri tahun 2020 dengan sangat semangat dan membangun banyak harapan di 2021. Covid datang menghancurkan banyak sekali hal. Kalau tidak pakai iman tidak bisa. Jangankan soal itu, kita di dalam rumah saja. Kita di kantor kecil kita. Kan ketika kita manusia ini kan naik turun dia punya emosi. Kalau dia ada lagi enak tuh kan bangun pagi dia langsung shalom, selamat pagi semua cantik-cantik, ganteng-ganteng anak-anak Tuhan. Itu kalau dia ada enak. Besok pagi dia bangun mungkin efek vaksin atau apa. Dia datang dia aneh sendiri, kita tegur dia marah kita lagi. Kalau tidak pakai iman. Tuh. Saudara, iman itu bukan reaksi emosional. Iman itu sikap terhadap keadaan. Iman bukan reaksi emosi. Tetapi sikap iman itu gini. Ada orang suami meninggal. Kan dia sedih. Orang yang beriman akan bertanya. Apa yang saya imani tentang kematian? Setelah dia bertanya begitu dia temukan jawaban. Oh, ternyata yang saya imani tentang kematian adalah kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Supaya kita hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan di surga. Berdasarkan keyakinan iman itu. Dia bilang, Tuhan terima kasih. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar. Tuhan ada serta. Begitu. Kan kita punya masalah. Jemaat saya mau tanya. Saudara punya masalah? Ya tidak usah bicara lah. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan anak muda orang ini. Harapan menikah umur 28. Kenyataan sudah 34. Masa? Harapan menikah dengan dia. Ternyata dia nikah dengan kita punya teman. Masalah lagi. Masalah di mana-mana. Kalau tidak pakai iman. Tidak bisa. Supaya setiap kali kita berjumpa dengan masalah kita bertanya. Apa yang saya imani? Kadang-kadang kita bikin reaksi emosional. Orang punya suami meninggal. Kita datang kita menyanyi. Di dalam doamu. Kau sebut namaku. Itu separuh langsung. Interlude-nya disuruh anak-anak kecil baca lagi puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Menangis kok tidak? Terus saudara bilang itu roh bekerja. Orang ada kedinginan, jangan tenggelamkan lagi dia di dalam kolam. Iman, benar, untuk dia lihat semua dalam pengharapan. Oke pendeta, iman itu apa sih? Definisinya ringan. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang ada 3 kata kunci. 1, dasar. Dasar itu apa? Fondasi. Fondasi. Teori tentang fondasi mengatakan, fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Dia dasar, dia fondasi dari apa? Kata kunci yang kedua adalah harapan. Harapan itu apa? Cita-cita. Idealisme masa depan, visi. Saudara mau jadi orang paling mau jadi orang paling kaya, silakan. Saudara mau jadi orang paling sukses di Indonesia, silakan. Yang nona-nona, yang ibu-ibu mau jadi perempuan tercantik CRT, silakan. Yang menjadi soal itu adalah saudara bangun itu harapan di atas dasar apa? Itu yang penting. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman pun dia rindu menjadi yang paling sukses, yang paling cantik, yang paling maju.
Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa kita bangun. Amin ya. Kata kunci yang ketiga adalah bukti dari yang tidak kita lihat. Bukti dari arsitek. Ketika dia ingin menggambar sebuah bangunan, dia taruh dulu di sini. Dia gambar di sini. Kamar berapa, jendela di mana, pintu di mana, lantai berapa, itu dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan dia tuangkan di satu kertas. Mulai kelihatan? Dari satu kertas itu kemudian orang mulai mengerjakan sebuah bangunan. Dari yang tidak kelihatan tadi. Setelah bangunannya sudah mewah seperti ini, kan banyak orang kagum. Kagum sekali. Kita di zaman sekarang ini kalau kagum akan bangunan atau apa kan suka foto-foto di situ. Satu datang. Kalau kagum itu bangunan. Pertanyaannya, yang foto-foto di depan bangunan mewah megah itu, tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Tahu? Tidak. Siapakah yang paling tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Orang yang menggambar dan orang yang mengerjakan. Yang lain mengagumi kita. Orang tidak tahu titik terdalam dalam hidup. Amin. Itu iman. Makanya dia bilang, dalam segala perkara pergunakanlah perisai iman. Saudara, orang beriman dan tidak beriman itu dibedakan gampang. Ada bis jalan dari sini ke Solo, ke Malang, celaka. Tinggal 2 orang selamat. Yang beriman itu, satu orang beriman, satu orang tidak beriman. Yang beriman itu akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat di satu peristiwa yang sama. Yang satu bilang untung Tuhan, yang satu untung lompat di satu peristiwa yang sama. Beriman dan tidak beriman punya cara pandang itu beda. Sudah 4. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, perisai namanya, dia tambah. Pakailah ketopong yang namanya keselamatan. Ketopong, pelindung kepala, helm, masker. Tapi bukan yang masker bengkoang itu. Ini masker yang pakai plat itu, tutup pakai sini. Namanya apa? Keselamatan. Dia mau kasih tahu itu jemaat yang kecil. Jemaat, kalau kamu yang kecil dan merasa tidak berdaya, tidak ada kekuatan. Tapi kalau kamu masih berdiri hingga hari ini, siapa yang buat? Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kamu. Kalau hari ini kamu masih ada Tuhan. Kalau saudara bilang, saya mati masuk surga. Siapa buat? Tuhan. Keselamatan hanya karena Tuhan. Kalau begitu dia bilang, kamu akan terus berdiri di situ karena hari ini yang kau angkat kepala tegak-tegak. Tuhan yang mengerjakan semua. Untung Tuhan. Barang siapa mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Menyangkal diri itu artinya bukan saya. Tapi siapa? Menyangkal, bukan saya. Saya berdiri hingga hari ini. Karena apa? Karena Tuhan. Saudara lihat. Jadi kita tetap bisa setara begini. Kalau saudara berdiri di hadapan orang-orang tua. Saya yang begini tidak pantas. Untuk menasihati orang-orang yang lanjut usia yang hari ini hadir. Tapi kalau saya harus berdiri di sini dan bicara. Saya tahu bahwa Tuhan berikan kepada saya keselamatan itu. Dan saya harus memberitakannya kepada orang. Amin. Sudah 5. 1. Ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Sepatu namanya. Perisai namanya. Ketopong namanya. 5 hal yang disampaikan pertama. 5 hal yang disampaikan. Ini kelengkapan bertahan. Ini kelengkapan bertahan. Saya mau tanya jemaat dulu, tolong jawab. Ada yang suka sepak bola? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Real atau Barca? Barca atau Real? Oke. Barca itu hebat-hebat begitu. Tapi kalau hanya bertahan, dia lawan Kupang kalah. Amin ya. Dia harus menyerang supaya memenangkan pertarungan.
Karena itu disampaikan 2 senjata untuk menyerang. 1. Senjata pertama itu adalah firman. Senjata pertama apa? Firman. Firman itu yang memutuskan, saya setuju dengan Bapak, saya tidak setuju dengan Bapak. Firman tentukan. Minta maaf karena firman saya ikut ini. Saya tidak ikut. Firman. Tapi hati-hati saudara, secara cepat saya akan menyampaikan ulang ini, supaya kita tidak salah ketika mendekati firman. Alkitab berisi sebuah kronologi terdiri dari 5 tahap. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Kalau kita mau pakai firman, paham betul kita sementara baca di kronologi yang mana. Karena ada ayat yang sepertinya saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Harus pastikan dia ada di kronologi mana, supaya jangan salah masuk. Kedua, Alkitab berisi 2 hal. Satu namanya ajaran, satu namanya informasi. Banyak kali gereja Tuhan jadi rusak karena orang bikin informasi jadi ajaran. Hendaklah, janganlah, itu ajaran. Ada banyak yang bersifat keterangan saja. Kalau murid Tuhan Yesus ada 12. Itu informasi Alkitab. Nanti kalau pelayan di sini 13 tidak apa-apa. Jangan sampai pas ada pelayan 13 kita bilang, Tuhan Yesus punya saja 12. Kau mau 13 lebih dari Yesus? Nah, kita mulai susahin. Salomo punya istri 700. Tambah gundik 300. Jadi berapa? Wih, saya yakin nama separuh itu dia tidak kenal itu. Iya. Mungkin dia sudah lewat baru dia panggil, kau nama siapa lagi? Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, berarti dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar sampai istri pertama. Itu dia sampai sudah pemilu itu. Pemilu berikut lagi malah. Nah, kalau Alkitab yang Salomo punya 700 istri, 300 gundik, informasi, bukan ajaran. Jangan sampai ada yang mau kawin 2, dia bilang, kenapa Salomo bisa 700? Saya baru mau ambil 2, kamu marah-marah lagi. Jadi kadang-kadang kita jadi rusak gini. Karena itu dia bilang, senjata kita apa? Firman. Tapi 2 hal tadi diingat. Kronologinya dan isinya. Supaya kita jangan salah. Dia yang akan memutuskan. Tapi dia kasih tahu. Firman itu seperti pedang bermata 2. Dia iris ke sana tapi iris ke sini. Artinya, kalau engkau berani kutip firman untuk orang lain, jangan lupa kutip firman juga untuk diri sendiri. Amin kok? Iya. Jangan sampai sebentar habis khotbah ada yang bilang begini, Pak Pendeta, khotbah tadi pas. Pas dengan siapa? Pas dengan dia, Pak. Yes, dengan engkau tidak pas, dengan saya tidak, Pak. Dengan saya firman sampai dia belok begini, dia lari ke sebelah. Tidak bisa. Dia ke sana, ke sini. Jemaat, firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Tahu cermin? Kalau saudara pakai cermin, kan saudara datang tuh hanya mau begini saja, begini. Terus langsung. Makin banyak bercermin kan penampilan makin bagus kan? Tidak mungkin saudara datang lihat cermin, terus lihat alis mata ada begini, terus saya bilang, alis itu, terus tinggal saja dia begitu. Saudara makin merapikan dia begitu kan? Makin banyak bercermin, makin rapi. Tapi hati-hati, sama-sama kaca. Tapi ada yang namanya kaca spion. Di cermin lebih banyak lihat siapa? Di cermin lebih banyak lihat siapa? Diri sendiri kan? Kalau di kaca spion lebih banyak lihat orang. Di cermin itu kan cara lihat kita kan lurus saja. Kalau di spion cara lihatnya kan begini. Saya tidak tahu kita di sini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion kita. Nah, itu kita tinggal tentukan. Tapi dia bilang itu senjata kita. Oke, saya 6 ya. 1, ikat pinggang namanya. 2, baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. Senjata pertama. Firman. Senjata kedua. Doa.
Senjata kedua apa? Saya mau kasih tahu saudara. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu sibuk pilih kata-kata sampai lupa membangun relasi. Akhirnya doa makan, doa firman, doa persembahan semua sama saja. Tidak berubah dia pun kalimat itu. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Kalau saya dengan Bapak ini, kami dua punya relasi, kami dua saling kenal, beliau naik motor, saya jalan kaki, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Hei pendeta, yo, kemana? Naik. Karena kami dua punya relasi. Kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, beliau berhenti juga. Tapi dia lihat saya, dia tanya, ojek apa? Doa relasi, bukan kata-kata. Kita ini masih sibuk dengan kata-kata, bukan dengan relasi. Padahal, saudara bisa berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal sekalipun. Saudara bisa berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal. Saya kasih contoh. Pernah kok tidak saudara telepon, terus pas saudara telepon begini, ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah alami itu? Itu suara perempuan atau suara laki-laki? Perempuan. Itu tante kok atau siapa? Ada saudara dengan kamu? Tidak ada kan? Kita bisa berkata-kata dengan orang. Bahkan sekarang dengan mesin saja, dia bisa berkata-kata dengan kita. Setiap kali saudara sampai di tempat yang pintu gerbang itu kan dia bilang, tempelkan kartu Anda. Dia tempelkan itu, dia punya suara masih ringan-ringan saja. Setelah uang sudah keluar, udah terima kasih. Dia juga mengerti begitu-begitu. Doa bukan kata-kata, doa relasi. Amin. Tentang doa di ayat yang ke-18 dia bagi 5. Saya bicara cepat, masih ada waktu sedikit. Oke, cepat saja. Pertama dia bilang begini, berdoalah setiap waktu. Berdoa. Setiap waktu yang dimaksud itu bukan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Bukan itu. Berdoalah waktu kamu susah. Berdoalah waktu kamu. Berdoalah waktu kamu untung. Berdoalah waktu kamu. Kenapa? Karena manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. Ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Kita bilang puji Tuhan, amin, haleluya. Tapi ada kondisi kedua. Di mana kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Teruslah berdoa. Ada kondisi yang ketiga. Tuhan mau sesuatu dari kita tapi kita yang belum mau. Pernah alami? Kita marah, kita punya ipar. Terus Tuhan bilang, hei, damai. Terus bilang, Tuhan saya tertekan kalau lihat dia punya muka itu. Setiap kali dia hadir itu macam AC, itu listrik padam semua, panas kita pun. Oleh karena itu nasihat ini, berdoalah setiap, baik susah, baik marah maupun, baik untung maupun, baik sehat maupun, setiap. Yang kedua dia bilang, berdoalah dalam roh. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh adalah berdoalah dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Tidak dapat. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Banyak orang rindu berdoa kepada Tuhan, rindu datang kepada Tuhan, tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya. Berdoa dalam roh, kesatuan dengan roh. Saudara, Roma 8 ayat 28 itu sering dikutip banyak orang. Pagi-pagi mereka sudah kirim ke kita, kita pusing membaca. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, toh? Tapi sebelum ayat 28 ada ayat 26-27. Ayat 26-27 itu memberi pesan yang ringan sekali untuk kita paham bahwa begini. Roh berdoa, tadi kita menyatu dengan roh itu. Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Paling tidak ada 2 hal di situ. 1, masa depanmu. 5 menit ke depan dari hidup kita yang sekarang kita tidak tahu. Itu hanya roh yang tahu. Kedua, ketika saudara ada dalam masalah, saudara tidak tahu jalan keluar terbaik apa. Hanya roh yang tahu. Kalau sudah paham tentang kesatuan dengan Roh Kudus untuk dia bicara 2 hal itu, baru Anda boleh katakan, ternyata Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Juga kita. Ketiga, berdoa dan berjaga-jaga.
Berdoa tapi berjaga-jaga. Artinya, yang bagian kita lakukan dengan maksimal. Saudara punya kios, saudara punya toko. Terus setelah dengar khotbah ini, saudara pulang, saudara kasih tahu, anak-anak, malam kamu mau tidur, tidur saja. Tidak usah tutup toko. Kenapa tidak usah tutup? Kita sudah berdoa, kau takut lagi. Menurut saudara besok beras masih ada. Yang berjaga-jaga itu bagian kita. Iya kan? Nanti Tuhan lakukan bagiannya. Berdoa, berjaga. Keempat. Berdoa tanpa putus-putus. Ini dibedakan dengan berdoa setiap waktu. Yang dimaksud dengan tanpa putus-putus itu soal konektivitas, jaringan, relasi yang kuat, instalasi. Ini gedung ini sudah punya instalasi listrik yang bagus. Karena itu kita butuh lampu tinggal menyala. Butuh mau cas handphone, colok saja. Butuh apapun semua tinggal karena sudah terinstalasi. Di rumah kan juga begitu. Siapa di antara kita saudara yang dia bilang Pak Pendeta di rumah saya beda Pak Pendeta. Di rumah itu kalau saya pulang sore-sore baru saya singgah beli kabel, beli lampu, obeng, tangga. Pasang, terus nyala, besok pagi kami bongkar Pak Pendeta. Nanti pulang sore lagi, begitu kan? Dia harus terinstalasi kan? Ada dua ungkapan tentang doa yang menarik. Satu, dia bilang begini. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Relasi tadi. Kedua, ungkapan ini bilang begini. Doa itu nafas hidup. Saudara bayangkan kalau orang, saudara kan bisa tahan napas sebenarnya, bisa toh? 1 detik pasti sangat bisa. 1 menit masih bisa? Bisa. Coba tahan 1 minggu. Saudara telah punya jabatan di depan. ALM. Jangankan napas terhenti. Saudara kalau asma, sesak napas saja kan susah kan? Kita tarik panjang-panjang tapi dia hanya sampai di sini. Tidak turun ke sini. Berdoalah tanpa putus-putus. Yang paling terakhir kelima dia bilang, berdoalah juga untuk orang lain. Berdoa untuk siapa? Orang lain. Saya mau tanya, saudara pernah berdoa untuk orang lain kah? Ya, doa apa? Doa serahkan atau doa apa? Coba saudara periksa 10 doa terakhir. Coba saudara periksa 10 doa terakhir saudara. Pasti bagi yang biasa berdoa Yang tidak berdoa dia mau periksa apa nanti. Coba yang biasa berdoa periksa 10 doa. Kita punya doa-doa ini menarik. 1 menit pertama itu Tuhan engkau dasar engkau luar biasa. Tuhan ada sukacita. Amin. Haleluya. Itu di 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal itu. Itu kita punya permintaan itu 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Terus mau habis dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ada yang sebelum itu kata ampuni dia tambah 1 kalimat pendek. Tuhan sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami. Yang 80 itu kurang kan? Tapi sudahlah. Namanya minta juga pada Tuhan. Tapi yang saya maksudkan adalah, coba kita periksa. Jangan sampai kita punya doa itu terlalu egois. Yang dalam kalimat Yakobus pasal 4 dia kasih tahu, jangan sampai hanya untuk memuaskan keinginan diri. Hati-hati, berdoa juga seorang lain. Paulus nasihat jemaat, tidak ada pemimpin, pemerintah itu hamba Allah. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Tapi dia nasihat Timotius, dia bilang, Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu. Kenapa? Waktu dia terpilih jadi gubernur, dia ada di sini, dia dikelilingi oleh banyak kepentingan, keluarga, tim sukses, ring 1, ring 2. Akhirnya tempat di mana dia duduk itu menjadi sangat-sangat licin. Padahal dia akan mengambil keputusan berkaitan dengan banyak orang. Tolong berdoa kasih dia supaya dia tidak tergelincir di sini. Jangan lupa berdoa kasih orang. Oke. Ikat pinggang namanya. Baju sirah, sepatu, perisai,
ketopong, senjata pertama, senjata kedua, doa. Saudara lihat, terkoneksi antara apa yang kita imani, yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Itu lengkaplah, itu senjata Allah. Saudara, mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Nah, itu soal iman. Yang iman ini kasih tahu otak. Otak, yo, tahu kok tidak? Saya tidak tahu. Terus tahu dulu. Hei, otak. Mati hidup Tuhan yang kasih. Nah, jadi otak yang kau tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada trek lari kencang di jalan raya, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Terkoneksi semua itu. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi siapa yang antar anak-anak ke sekolah? Tuhan kah? Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Atau siapa yang di Surabaya karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa. Tuhan, saya sibuk, Tuhan tolong jemput anak-anak sekolah. Kalau Tuhan yang jemput pulang kita menangis. Karena itu bagian kita maksimalkan sudah di situ, terkoneksi semua di situ. Saudara, saya mau bilang pada saudara, kita beribadah nih baik. Ini hari saya khotbah 4 kali di sini, mantap kita beribadah. Tapi harus ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin besok. Untuk apa kita beribadah di hari Minggu tapi kita menjadi gila di hari Senin? Harus ada hubungan antara hari Minggu dan hari. Jangan sampai kita berapi-api berair-air di hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu kita gila sendiri, hari Minggu kita menjadi berair-air lagi di sini. Harus ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk teramat baik bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tidak sempurna, tapi punya Tuhan yang sangat sempurna. Yang Kau bisa melakukan seperti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami mohon kekuatan firman-Mu menolong kami mensiasati hidup ini, Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan bekerja bagi kami, tidak ada yang mustahil. Biarlah terjadi seperti apa yang Kau mau, dan firman-Mu menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Patrikanlah semuanya dalam hidup kami, dan biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Berapa banyak kita yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Boleh lambaikan tangan kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.